karena pandemi kan, ke lowongan kerja nggak ada, gajinya lebih tinggi. Yes, nyari tempe, nyari tahu tuh mereka import dulu gitu. Kita punya banyak relasi, pasti kan kalau di luar negeri biasanya relasinya masih kecil, lingkupnya masih kecil. Oke, balik lagi di CCTV. Coba-coba tanya Pandu. Zreng. Kita balik lagi di CCTV kali ini. Kita akan membahas tentang bekerja di dalam atau di luar. Ya, jadi enak di dalam apa di luar nih? Di dalam negeri atau luar negeri maksudnya ya guys ya, gitu. Jadi kira-kira nih teman-teman nih atau mungkin dari konten ini bisa memikirkan lebih baik tuh kerja di dalam negeri atau di luar negeri gitu kan. Ya, ini topik yang sangat menarik ya untuk kita bahas. Karena banyak banget orang-orang tuh yang ngeliat kayaknya kerja di luar negeri enak deh, gajinya tinggi deh gitu kan. Tapi nanti kita akan ngulik bagaimana kehidupan tentang bekerja di luar negeri. Padahal saya juga belum ada ya. Tapi ada teman saya yang dia bekerja di luar negeri dan dia pernah menceritakan ternyata ya di luar negeri gini ya, di dalam negeri lebih gini ya. Nanti kita akan coba kulik ya. Semoga kemarin kita udah kasih pertanyaan ke kalian. Semoga pertanyaan kalian itu mewakili apa yang penonton inginkan. Oke, sebelumnya kita masuk ke perbedaan bekerja di luar negeri. Perbedaannya ya, kalau di luar negeri dapat memberikan pengalaman internasional, membuka pintu bagi peluang karir global. Nah itu jadi kalian tuh berhubungan bukan cuma dengan negara di Indonesia aja nih gitu kan, tapi dengan global, dengan dunia gitu kan. Ini bagian dari bekerja di luar negerinya ya, perbedaannya. Gajinya lebih tinggi, yes. Kenapa? Karena untuk biaya hidup di sana juga rata-rata tuh tinggi sekali, gitu kan. Jadi itu sangat memungkinkan kalian punya gaji tinggi, tapi biaya kalian juga akan jadi lebih tinggi. Kemudian bisa mengakses peluang pengembangan profesional dan pelatihan lanjutan ya, yang lebih baik di luar negeri, terutama dalam industri tertentu. Betul, jadi pengembangan diri kita, karena kan kita banyak ketemu kultur ya. Jadi kultur di luar sana, yang di luar negeri ya, mungkin di Eropa atau di mana Asia dan lainnya, itu kan pasti akan beda-beda. Itu akan masuk ke kita dan itu bisa jadi pembelajaran untuk kita. Terus bekerja di luar negeri juga dapat membantu meningkatkan kemampuan bahasa asing yang bisa menjadi aset berharga. Betul. Ini mungkin kalau bahasa tuh istilahnya gini, kalau saya 2-3 bulan di Surabaya, otomatis saya pasti akan bisa bahasa Jawa, walaupun berantakan atau sehari-hari gitu kan. Tapi ya kalau di luar negeri juga gitu, pasti kita akan dipaksa untuk bisa bahasa Inggris atau bahasa daerahnya, bahasa di negara tersebut gitu. Jadi ada tekanan di mana kita lama-lama dengar juga, lama-lama juga akan bisa ngerti gitu. Oh ternyata ini maksudnya kayak gini gitu. Dan FYI, untuk informasi juga ya, FYI, untuk di luar negeri itu dia tidak terlalu mementingkan pronouns ya, atau mungkin apa sih kalau namanya tuh ya, strukturnya gitu ya, SPOK-nya tuh mereka juga nggak terlalu mikirin. Yang penting kita ngomong apa berani, pede, dan mereka bisa ngerti, itu juga udah cukup. Nah, terus kemudian di dalam negeri nih apa nih? Faktor keluarga untuk menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat. Nah, karena kalau misalnya di luar negeri ya kita tidak bisa dekat dengan keluarga ya. Walaupun sekarang ada Zoom gitu kan, itu kayaknya belum bisa menggantikan deh. Terus kenyamanan budaya, karena kesamaan budaya, bahasa, dan sistem kerja di Indonesia ya, betul. Jadi kalau kayak contoh kayak tadi, kalau saya kerja di Surabaya pun karena masih luar negeri misalkan gitu, tapi setidaknya masih orang Indonesia dan kulturnya pasti akan ada perbedaan, tapi mungkin nggak terlalu jauh gitu. Jadi kita masih bisa sesuaikan. Kemudian tiga, memiliki jaringan yang kuat di Indonesia, itu dapat menjadi aset dalam mencari pekerjaan. Ya betul, karena kalau misalkan di dalam negeri kan kita bisa lebih explore ya, ketemu orangnya juga enak, komunikasinya juga enak gitu. Terus kita punya banyak relasi, pasti kan kalau di luar negeri biasanya relasinya masih kecil, lingkupnya masih kecil, sehingga kita untuk ngebuat lagi itu agak susah. Yang keempat, di Indonesia memiliki biaya hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara maju. Betul, bayangkan guys. Ya, Indonesia itu karena
ya hidupnya masih bisa dengan biaya yang rendah gitu kan, karena mungkin sumber daya alamnya yang bagus juga gitu kan, sehingga kita mau nyari apa-apa tuh gampang gitu. Mau nyari sapi ada, mau nyari toge ada, mau nyari kangkung ada gitu kan, jadi gampang gitu. Kalau di luar negeri nyari kangkung tuh susah guys ya, harus import. Nyari tempe, nyari tahu tuh mereka import dulu gitu ya kan, ngambil dari Indonesia gitu kan, jadi makanan mewah di sana. Jadi itu perbedaannya. Dan banyak makanan yang dimakan di Indonesia itu semuanya murah-murah, jadi nggak usah ribet-ribet. Nah, tinggal kalian nih, kalian tim yang mana ya? Nanti dijawab aja di komen. Widih, gaya. Lanjut ya, fun fact selanjutnya. Oke, berdasarkan laporan Bank Indonesia, jumlah pekerja migran Indonesia diperkirakan sebanyak 3,37 juta orang hingga kuartal 3 2022. Ini berarti datanya belum update lagi ya. Wah, banyak juga ya. Jumlah itu telah lebih tinggi 3,4% dibandingkan sepanjang tahun 2021 yang sebanyak 3,25 juta orang. Meski naik, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan sebelum masa pandemi COVID. Pada tahun 2019, jumlah pekerja migran Indonesia tercatat mencapai 3,74 juta orang. Sedangkan untuk pekerja di Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan terdapat 143,72 juta jiwa angkatan kerja pada Agustus 2022 dengan tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK sebesar 68,63% dari jumlah penduduk usia kerja. Jumlah angkatan kerja tersebut berkurang 291,4 ribu jiwa atau 0,2% dibanding posisi Februari 2022. Nah, demikian pula TPAK berkurang 0,43 poin ya, persentase dibandingkan Februari 2022. Namun jika dibandingkan dengan posisi 2 Agustus 2021, jumlah angkatan kerja sudah bertambah 3,5 juta atau 2,5%. Dan TPAK bertambah 0,83 poin. Memang kan ini datanya karena pandemi kemarin gitu, pasti kan ada penurunan ya, banyak yang nganggur. Mungkin ini kan pekerja itu kan berarti kita bekerja ya, bukan wirausaha ya. Mungkin wirausahanya nih naik gitu kan, tapi para pekerjanya turun karena pandemi kan, lowongan kerja nggak ada gitu kan. Terus kemudian juga ya banyak yang di layoff gitu kan, banyak perusahaan yang udah bangkrut juga gitu, jadi mungkin pasti berturun. Ini kan dampaknya global ya, jadi di dunia juga kena, apalagi di Indonesia juga pasti ada dampak gitu kan. Tapi kalau setidaknya yang kerja tadi tuh di sekitar 3 jutaan orang itu pulang ke Indonesia gitu kan, ya untuk menyelamatkan diri gitu, karena ya seperang-perangnya itu kan lebih enak di dalam kota, di dalam negeri sendiri ya, daripada perang pandemi tapi di luar negeri itu kan lebih mencekam lah istilahnya, apa ya, nggak tenang aja hidupnya. Oke, terus lokasi masyarakat di Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, menurut negara penempatannya, pekerja migran di Indonesia paling banyak berada di Malaysia, yakni 1,64 juta orang. Setelahnya di Arab Saudi sebanyak 836.000 orang. Terus lalu sebanyak 322 pekerja migran di Indonesia berada di Hong Kong. Berarti satu Malaysia, kedua di Arab, ketiga Hong Kong. Ya, terus ada pula ya kan 318 pekerja migran Indonesia yang berlokasi di Taiwan. Nah, ya Taiwan banyak nih, Kuatet nih dulu di Taiwan. Ya, pekerja migran Indonesia juga berada di Singapura dan Yordania masing-masing sebanyak 95.000 dan 95.000 orang dan 43.000 orang. Ya kan, ini di Singapura sama di Yordania. Ada apa Yordania ya? Kebab enggak ya? Kebab ke Turki kemarin ya. Kebab Yordania enggak ada ya. Sementara pekerja migran Indonesia di Uni Emirat Arab sebanyak 38 orang. Wah, ini kesebar semua nih orang Indonesia. Ini kalau dibikin komunitas banyak nih. Oke, nah lanjut. Ada lagi data ini, mungkin nanti ditampilkan aja ya. Nanti saya sekalian baca, nanti ditampilkan aja nih tabelnya dari ASEAN tuh Indonesia 1,8 yang tadi kita sebutkan. Ini datanya adalah jumlah tenaga kerja Indonesia TKI menurut negara penempatan ya. Ini dalam hitungan ribuan ya, jadi ini sekitar jutaan. Ini kalau Timur Tengah, Arab yang paling tinggi ya kan, 1,1 juta. Terus Australia cuma dikit ya, 1 atau 2 orang doang ya, kenapa ya dikit ya? Asia selain ASEAN ada Hong Kong ya, Hong Kong banyak ya. 2022
2, oke. Kuartal 4, oke. Iya nih, kalau di Australia kenapa dikit? Tapi ini nggak ke data tuh gimana? Aneh juga sih. Terus kemudian Hong Kong, Malaysia, Singapura, Brunei. Oke, jadi datanya udah cukup mantap ya. Mantap nih. Gitu dong, Jess. Gitu. Jadi enak nih lihat. Jadi teman-teman bisa dapat informasi mengenai oh ternyata di sini yang banyak TKI-nya. Nah, kalau kamu mau keluar negeri, nah lihat data ini nih. Mana teman kalian yang paling banyak di Malaysia tuh? Ya mau agak jauh-jauh dikit itu di Arab mungkin ya. Oke, lanjut. Terus kemudian jumlah pekerja imigran, jumlahnya nih di 2022 itu 3,36 juta. Ya, banyak, sudah banyak ya. Ini salah satu penyumbang devisa Indonesia juga ya, karena kalau di luar negeri kan mereka harus bayar pajaknya gede. Ke Indonesia terutama. Oke, jumlah angkatan kerja dan tingkatan partisipasi angkatan kerja Indonesia. Ini apa sih ini? Jumlah tenaga kerja atau si partisipasi angkatan. Oke, ini datanya 68 juta yang tadi kita sebut tadi. Ya, ini tabel-tabelnya. Nah, ini di kuartal 4 oke 2020, tapi udah meningkat ya. Jadi kita udah ada perkembangan. Oke. Itu dia data-datanya, menarik untuk bisa dilihat. Kalian bisa lihat datanya sendiri langsung gitu kan. Jadi kalian bisa terus cari tahu bagaimana kalau kerja di luar negeri itu kayak gimana gitu kan. Ada ketertarikan di sana, silahkan cari-cari. Yang penting kalian siap mental dulu gitu, karena itu di negara lain ya yang kita nggak tahu budayanya lebih detail kayak gimana gitu kan. Mungkin kita bisa cari tahu juga di Google gitu dan segala macam, tapi kalau mau explore atau mau challenge diri kalian untuk lebih baik lagi gitu kan di dunia ya kan, di global bukan di Indonesia aja, silakan. Tapi kalau misalkan merasa udahlah di sini juga cukup gitu kan, apa sih yang mau dicari gitu kan, tapi di sini juga bisa menghasilkan yang lebih banyak lagi ya silakan juga. Jadi keluar negeri itu cuman sebagai liburan aja, tidak untuk kerja, itu juga boleh. Jadi semua pilihannya tergantung kalian. Oke, sekarang pertanyaannya gimana? Banyak ya? Iya. Berapa sekarang pertanyaannya? Ada 70 sih. 70 ya? 70 ya? Gokil. Di filter kan tapi kan? Filter. Oh, oke. Ini kebanyakan. Iya, makanya capek saya. Sekarang hari ini datanya banyak, jadi capek saya. Lanjut. Oke, pertanyaan ke satu nih. Yeah. Kenapa sih orang mau banget Mas bekerja di luar negeri? Nah, kenapa ada orang yang mau banget di luar negeri? Ya karena bosan mungkin di Indonesia ya. Jadi mungkin dia punya kemampuan yang dia ngerasa dia bisa kerja di luar negeri gitu kan, sehingga dia kepengen gitu kan. Kadang kalau kita ngeliat luar negeri dari YouTube dari apa kan kayaknya enak banget gitu ya kan. Kalau di kita tuh kayak ya gini-gini aja Jakarta gitu ya, dan mungkin dari sisi finansialnya juga mungkin oke gitu kan, bisa lebih gede banyak, walaupun memang biaya hidupnya juga sebenarnya biaya hidupnya agak lumayan lebih besar, tapi mungkin tidak seperti pendapatannya ya. Pendapatannya jauh lebih besar gitu kan, kayak UMR di sana saya juga kurang tahu ya. Tapi yang pasti mereka akan dapat lebih banyak lagi dengan nanti dibawa ke Indonesia. Mungkin ya tadi saya bilang ada yang beli tanah, ada yang beli apa gitu kan. Jadi untuk ngebiayain anak-anaknya itu sangat cukup banget dengan duit yang ada di sana gitu. Mungkin itu alasannya. Oke, lanjut. Nih ada yang nanya, Mas ada kepikiran nggak nih untuk kerja di luar negeri? Kalau ada, kira-kira kemana? Ini kepikiran ya. Kepikiran tuh belum berarti punya rancangan gitu kan? Dulu mungkin kayak gitu. Kepikiran nggak? Nah, kalau dulu iya, kalau sekarang iya. Nggak, sebenarnya kalau pengen tuh kan kadang orang pengen di challenge gitu ya. Kira-kira kalau di sana tuh gimana gitu kan. Jadi kalau kepikiran sih pernah sih, cuman kayaknya di sini juga banyak lah orang yang udah kaya di Indonesia tuh banyak lah. Jadi nggak usah keluar negeri. Keluar negeri tuh cukup liburan aja lah, gitu kan, nggak harus kerja. Kenapa? Ya balik lagi culture ya. Saya takut shock culture aja gitu. Tiba-tiba di sana nggak boleh botak gitu kan. Kan saya juga bingung gitu. Di sana nggak boleh gendut gitu kan kita nggak tahu peraturan di sana kayak gimana. Jadi menurut saya coba mau cari peruntungan di Indonesia dulu aja lah. Banyak kok orang kaya yang dari Indonesia tuh banyak banget gitu, jadi nggak usah keluar negeri juga nggak apa-apa. Lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya, keuntungan kerja di dalam negeri apa sih Mas?
Ya, yang tadi tuh salah satunya dekat sama keluarga gitu kan, itu udah pasti kan. Terus kemudian apa namanya ya, kulturnya juga lebih enak gitu kan, dan nggak terlalu, dan banyak teman ya, relasi yang paling penting. Kalau misalkan kalian pinter tapi nggak bisa ngebangun relasi, jenjang karir juga jadi jauh lebih bagus gitu kan, karena memang ya tadi saya bilang kita harus bisa mempresentasikan diri kita tuh ke atasan kita tuh sebagai apa gitu kan, kerja kita dan kinerja itu kayak gimana, itu penting juga ternyata ya. Jadi bukan hanya pengen dilihat, jadi jangan berharap terlalu jangan terlalu berharap bahwa kita nanti juga dilihat, tapi kita juga harus memperlihatkan gitu, sama atasan juga nanti juga dilihat kok. Nah tapi kalian juga harus memperlihatkan juga. Kalau misalkan nggak bisa memperlihatkan itu ya kalian nggak ke up juga jadinya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Ada lagi, katanya bener nggak sih Mas kalau kerja di Australia ini lagi diminati banget nih sama para pencari kerja? Tadinya cuma satu loh yang ke Australia. Kayaknya enggak deh. Emang iya ya? Datanya kan tadi ada yang di Australia. Apa tahun 2023 kali yang banyak ya? Atau datanya yang ngaco, saya nggak tahu deh. Tapi kalau menurut saya ya, kan Australia itu kan sebenarnya negara tetangga juga ya. Dan biasanya negara tetangga itu mereka mempelajari negara tetangga lainnya gitu. Jadi kayak contoh di Australia itu ya kan, dia itu ada pelajaran bahasa Indonesia. Jadi bule-bule di sono rata-rata bisa bahasa Indonesia gitu, walaupun kayak bata-bata atau apa, tapi ada banget yang bisa lancar bahasa Indonesia gitu. Jadi biasanya di kurikulum mereka ada bahasa general dunia sama bahasa sekelilingnya gitu kan, jadi dipelajari. Nah kenapa pada pengen ke Australia? Ya karena mungkin itu dari segi salarinya bagus dan nggak jauh-jauh banget sebenarnya dari Indonesia, daripada kita ke Eropa dan ke Amerika gitu kan. Sebenarnya masih negara tetangga juga, dan mereka tuh mempelajari kultur Indonesia juga gitu. Ada sebagian dari mereka tuh mempelajari Indonesia tuh kayak gimana sih, sehingga mereka jadi lebih ngerti gitu. Ini Australia itu apa ya, alamnya bagus dia ya, yang lautnya atau yang apa namanya, kan di sana dingin juga ya cuacanya gitu kan. Terus pokoknya alamnya bagus deh gitu ya. Oke, lanjut. Emang bener Mas, kalau kerja di luar negeri gajinya udah pasti lebih gede? Lebih gede dari apa nih? Mungkin lebih gede dari Indonesia. Oh, dari Indonesia ya. Iya ya, karena tadi itu ya, biaya hidup mereka, tingkat inflasinya mereka kan berbeda sama kita gitu kan. Jadi dan mereka tuh kan balik lagi banyak barang-barang premium gitu kan yang memang mereka import juga, karena Indonesia itu banyak banget yang bisa dijadiin makanan gitu kan. Sampai terigu dicampur kol, dicampur sama wortel udah jadi bakwan, jadi makanan gitu kan. Di Indonesia kan udah gampang ya kan, tapi kan kalau di luar negeri itu mereka mungkin kebanyakan import, bahan bakunya tidak terlalu banyak gitu kan. Jadi sehingga biaya hidupnya makan mahal, dan pendapatannya juga pasti akan naik juga mengikuti gitu. Ya itu pasti. Lanjut. Nih, katanya lebih gede peluang kerja di mana sih Mas? Di dalam atau di luar negeri? Di dalam dong pasti. Luar negeri itu kalian saingannya sama warlock sono loh, warga lokal sono, ya kan warlock sono juga nyari kerja kan, ya. Coba kalau misalkan kita cari, ya kalau kamu ngelamar terus kamu orangnya spesial pasti akan dipilih. Tapi kalau misalkan sama aja dengan warga sono, mereka pasti akan nyarinya warga sana gitu, karena dari segi komunikasi ya kan lebih enak gitu kan, dari segi adaptasinya lebih enak. Kalau kita harus adaptasi gitu kan, ngapain kalau nggak spesial banget ya rasanya kita kesana tuh saya sama aja dalam kutip bunuh diri gitu ya, karena kalian tidak punya spesialisasi terhadap diri kalian sendiri untuk bersaing sama warga lokal di sana gitu. Jadi kalau peluang tetap lebih besar di Indonesia. Kalian ya amit-amit lah segembel-gembelnya kita gitu di Indonesia ya, punya duit 20.000 diputer aja ya kan. Hari ini ya tadi saya bilang beli terigu, beli bakwan, beli bakwan lagi, beli terigu, beli kol, beli itu digoreng ya kan, habis itu jadi bakwan kan. Ya udah terus
diputar lagi 20.000, besok lagi diputar lagi, nanti juga jadi punya kios gorengan kalian, udah gede gitu kan. Nah itu kan kalau di dalam negeri ya kan, segembel-gembelnya kita 20.000 tuh bisa jadi muter terus duitnya gitu kalau kalian pintar. Tapi kalau misalkan di luar negeri punya duit banyak juga belum tentu bisa survive gitu kan. Kalau mau pulang ya kan repot, nggak punya duit buat pulang nih, tapi visa kalian itu nggak apa namanya, udah mau habis, ditendang kalian dari sono, yang dari Prancis ditendang gitu kan, nyampe Indonesia jadi nggak naik pesawat jadinya. Ditendang gitu kan, sama Mbappe kalau di Prancis gitu kan. Kalau di Irlandia sama Haaland ya kan, Belgia sama De Bruyne ya kan. Jadi nah itu tuh tendangnya tuh, main bola semua mereka ya kan. Nah itu lanjut. Udah sih. Iya. Oh udah itu aja. Saya tim mana? Bisa ada pertanyaan itu? Hah? Yang Pamungkas. Bambang kali ya. Ini, Kak. Jadi Bapak Tim mana di nih? mana? Tadi udah saya jawab, saya lebih baik di Indonesia sih. Di dalam. Lebih enak di dalam. Kalau di luar tuh apa ya, nanggung gitu loh. Nggak, maksudnya kan di kerjanya kan. Jadi kalau di luar negeri tuh apa ya, maksudnya kita beradaptasinya gitu kan susah gitu. Cuma emang kalau secara view apa segala macam enak lah. Mungkin kalau hidup sebulan 2 bulan gitu kan, lagi banyak duit misalkan, amin, mungkin oke, bisa cobain tinggal di sana ya kan. Tapi kalau misalkan untuk kerja menetap di sana, kayaknya ada pengen, tapi kayaknya lebih enak di Indonesia deh. Aku cinta Indonesia. Oke, itu aja dari CCTV kali ini. Jangan lupa berdoa ya kan untuk kesuksesan kalian semua gitu kan. Ya jangan lupa juga untuk di like dan subscribe channel YouTube kita, dan jangan lupa di komen ya. Banyak-banyak komen aja nggak apa-apa ya. Mau komen yang bagus, yang negatif nggak apa, saya terima ya. Karena komen kalian sangat berarti buat kita ya. Jangan lupa nih di share ke teman-teman kalian ya. Oke, bye bye, sampai ketemu di next episode. Bye bye.